Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Melanjutkan penyusunan perubahan APBDes tahun 2025 di Seskodes. Kali ini kita lanjut masalah belanja. Tadi sebelumnya sudah kita entry pendapatan desa, kemudian pembiayaan desa yaitu silpa tahun sebelumnya, dan kali ini adalah belanja desa. Ketika pendapatan bertambah kemudian ditambah ada silpa tahun sebelumnya, pasti belanjanya juga harus bertambah. Mungkin ada pengurangan juga atau ada pengalihan kegiatan. Ini contoh saja di tempat saya. Ini pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah awalnya 72.238.100 rupiah berubah menjadi 116.424.000. Ini bertambah berapa ini? 44 juta. Jadi belanjanya pasti bertambah. Awalnya insentif untuk pamong blok sekitar sekian, ini saya tambah, ini perhitungannya adalah untuk bagi hasil pajak adalah pembangunan 45%, insentif pamong blok 45%, dan operasional bisa 10% atau sisanya. Kita login dulu di Seskodes-nya. Mana ini? Kemudian di data entry, penganggaran, isian data anggaran. Ini untuk merubah belanja saja, tidak perlu ubah di kegiatan. Langsung belanja, kemudian ntar saya lihat dulu ini ada kegiatannya apa ini. Insentif pamong blok ini ada di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, subbidang pertanahan. Kemudian subbidang pertanahan itu bawah ini, administrasi pajak bumi dan bangunan. Nah, ini insentif pamong blok, rencana anggarannya 32.500.000. Karena jumlahnya berubah, kita edit dulu di kegiatan. Nah, ini pagunya 35 juta. Kita rubah ke pagu yang sekarang yaitu 52.225.000. Jadi pagu ini jumlah rencana atau total dari semua Arab belanja. Kita ubah dulu. Kemudian di kegiatannya juga kita ubah paket kegiatannya. Nah, ini jumlahnya juga kita ubah. Ini abaikan saja ini. Di paket dan sumber dana tidak bisa diubah karena sudah ada rincian RAP. Jadi sumber dana ini tidak bisa dirubah. Kemudian taggingnya, ID ini juga tidak bisa dirubah. Kalau tagging masih bisa dirubah ini. 52.225.000. Nah, setelah ini kita edit di belanjanya. Subbidang pertanahan, administrasi pajak bumi dan bangunan, insentif pamong blok, tunjangan kepala desa awalnya 8150.000 menjadi 13 juta. Presentasinya kalau tidak salah 20% dari total insentif ini adalah bagiannya kepala desa. Sisanya menyesuaikan saja jumlah perangkat desanya. Kita simpan. Kalau kita cetak nanti ada selisihnya ini. Sayangnya ini Seskodes yang baru ini agak lama ketika mencetak laporan apapun. Nah, ini yang sudah diedit adalah insentif pamong blok kepala desa awalnya 8.150.000 menjadi 13 juta. Jadi bertambahnya ada 4.850.000. Silahkan diedit semuanya sampai yang terakhir sampai staf ini sesuai dengan keadaan desa masing-masing.
Nah, itu untuk merubah cuman volume belanja saja, harga satuannya cuman berubah. Bagaimana jika ada yang ganti kegiatan? Misalnya ini untuk kegiatan pembangunan awalnya adalah pembangunan kamar mandi, karena dirasa ada keperluan yang lebih mendesak kita rubah ke pembangunan plafon balai desa. Contohnya ini di bidang pemerintahan, kemudian ini pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa. Nah, ini pembangunan kamar mandi ini ada berapa ini, 33 juta ini upah pekerja berapa. Nah, kalau memang ingin dihapus atau dialihkan silahkan ubah, kemudian harga satuannya ini jadi 0 ataupun harga jumlah satuannya jadi 0 paket. Misal ini upah pekerjanya 0, timpan, kemudian kembali kerap, untuk bahan bakunya juga diganti 0, kemudian AP-nya juga 0. Nah, ini kita cetak jadi 0. Untuk pengecatan balai desa ini beda sumber karena ADD. Nah, ini sumber bagi hasil pajak ada 3 item ini jadinya 0. Kemudian karena dialihkan kita buat kegiatan yang baru. Kemudian penyediaan sarana prasarana ini awalnya 36 juta karena ditambah berapa ini 52 juta di Karang saja, 36 tambah 52 jadi 88 juta. Ubah ini 88 juta bisa, ini boleh lebih tidak masalah, tapi kalau dana desa diharapkan sesuai dengan RAP yang ada. Nah, kemudian pembangunan kamar mandi ini karena dihapus kita ubah nilainya jadi 0. Nah, kemudian kita tambah pembangunan plafon balai desa, kemudian taggingnya kita isi, kita tambah infrastruktur pemerintahan, kita pilih, simpan, kemudian tutup. Nilainya sesuai dengan RAP-nya ini adalah 52.392.200. Sumber dananya penerimaan bagi hasil pajak, fisik pembangunan, swakelola, target outputnya ini satuannya apa ini? Satu unit balai desa, PKTD atau non PKTD, ini non PKTD, dan kita simpan. Sudah, ini untuk kegiatannya. Setelah kegiatan kita buat, kita kembali ke belanja, kembali ke bidang penyediaan sarana dan prasarana mana nih? Nah, ini pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa. Nah, ini kegiatannya sudah muncul, ini yang baru kita buat tadi. Tambahkan ini belanja modal. Nah, ini hasilnya harus dibuat per item ini, karena sebagai contoh saja kita langsung belanja modal lainnya. Nah, harusnya untuk bangunan harus ada 4 item tadi, upah pekerja, belanja material, kemudian sewa ataupun jika ada, dan ada administrasi kegiatan. Karena ini saya buat gelondongan sebagai contoh, ini pembangunan plafon balai desa, ini contoh saja. Paket 1, harga satuannya 52.392.200. Kita cetak ini. Nah, ini yang kita hapus tadi.
belanja kamar mandi tadi. Ini kita hapus, kemudian yang baru ini pembangunan plafon balai desa. Ini jadi 52. Ini belum selesai untuk perubahan belanja desa karena ini baru sebagian dari sumber bagi hasil pajak. Untuk mengeceknya di laporan penganggaran, kemudian laporan nah ini ringkasan APBDes 1A per sumber dana, ngeceknya di sini saja. Jadi masih kurang berapa untuk belanjanya. Kita cek PPH, kemudian kita pilih draft, kemudian pilih perubahan. Nanti kita cek selisihnya berapa, anggarannya masih tersedia untuk dimasukkan di belanja desa yang lain. Nah, ini masih surplus defisitnya masih 20 juta ini. Sebentar. Nah, masih ada 20 juta yang belum teranggarkan ini. Jadi silahkan diselesaikan semuanya. Jika memang sudah nol, sisa lebih pendapatan dibelanja per sumber, nanti di lampiran 1 perdes desa ini juga harus nol selisihnya. Jika semuanya sudah nol, silahkan dicetak. Nanti bisa siap untuk dilaksanakan evaluasi di tingkat kecamatan dan dilanjutkan di tingkat dinas PMD. Nah, ini sisa lebihnya berapa ini? Masih ada 107 juta yang belum dimasukkan di belanja desa. Jadi PR-nya masih banyak ini. Karena ada 4 sumber di silpanya. Ini silpanya 83.890 sekian, kemudian ada tambahan dana transfer desa ini ada 48 juta sekian ini dari bagi hasil pajak dan alokasi dana desa bertambah, alhamdulillah. Itu tadi langkah-langkahnya untuk entry perubahan belanja desa dalam rangka penyusunan perubahan APBDes di Seskudes tahun 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya lanjut ketika semuanya sudah selesai atau sudah nol, sisa lebih anggaran sudah nol, nanti apa saja yang dicetak sebagai lampiran untuk evaluasi di tingkat kecamatan ataupun di dinas PMD. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.